Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhanatala dan rekan saya Muhammad Diaul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 DWBI. Baik, selanjutnya yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Jadi di sini terdapat event yang telah kami buat untuk mengkoneksikan database-nya. Di sini kami menggunakan MySQL Workbench untuk eh, eh, di sini loginnya menggunakan eh, password yang ada pada event. Di sini kami telah melakukan import pada database yang telah diberikan. Di sini terdapat table dim date yang berisikan kolom order date, day, month, dan year. Lalu ada dim location yang berisikan kolom city ID, city, state, region. Lalu ada dim product yang terdiri dari kolom product ID, subkategori, kategori, product name. Lalu yang terakhir ada table fact sales terdiri dari raw ID, order date, city ID, product ID, sales, quantity, discount. Oke, untuk visualisasi datanya sendiri kami menggunakan Looker Studio. Oke, ini adalah tampilan dari dashboard yang kami buat. Untuk KPI yang pertama itu ada eh, total pendapatan tahunan. Jadi terlihat terlihat bahwa terjadi penurunan pendapatan perusahaan dari tahun 2002 ke 2003. Pada tahun 2002, eh, total pendapatan tercatat sebesar 484.928 USD, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 354.781 USD. Penurunan ini menunjukkan bahwa target perusahaan untuk meningkatkan pendapatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya tidak tercapai. Alih-alih mengalami peningkatan, pendapatan justru turun sebesar 26,8%. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya tantangan signifikan dalam strategi penjualan atau faktor eksternal yang memengaruhi performa perusahaan selama tahun 2023, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Baik, selanjutnya ada KPI nomor 2, yaitu eh, rata-rata diskon yang diberikan selama 2 tahun. Oke, berdasarkan analisis terhadap rata-rata diskon yang diberikan selama 2 tahun terakhir, diketahui bahwa nilai rata-rata diskon berada di angka 0,16%. Angka ini jauh berada di bawah target maksimal yang ditetapkan, yaitu kurang dari 10%. Dengan demikian, KPI dalam pengendalian diskon agar tidak berlebihan dinyatakan tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menjaga strategi pemberian diskon secara efisien dan terkendali tanpa mengorbankan margin keuntungan secara signifikan. Hal ini juga mencerminkan bahwa kebijakan penetapan harga dan promosi telah terjalankan dengan disiplin selama periode evaluasi. Lalu selanjutnya ada KPI nomor nomor 3, yaitu nilai rata-rata per order. Oke, nilai rata-rata per order selama 2 tahun menunjukkan angka sebesar 497 USD. Nilai melampaui target yang ditetapkan perusahaan sebesar 400 USD per order. Capaian ini mengindikasikan bahwa efisiensi transaksi mengalami peningkatan, di mana setiap pesanan mengalami nilai penjualan yang lebih tinggi dari standar yang diharapkan. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan strategi penjualan seperti peningkatan nilai pembelian per pelanggan atau efektivitas dalam penawaran produk. Dengan tercapainya KPI ini, perusahaan menunjukkan kinerja positif dalam mengoptimalkan setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada KPI nomor 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan KPI keempat, yaitu rata-rata pendapatan per jumlah kota. Yang di mana rata-rata pendapatan per jumlah kotanya itu mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022 nilai rata-rata tercatat sebesar 1,81 USD 1,81 ribu USD, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 1,50 ribu USD. Penurunan ini menunjukkan bahwa target peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya tidak tercapai. Sebaliknya, terdapat penurunan sekitar 17% yang mengindikasikan bahwa meskipun cakupan wilayah atau jumlah kota mungkin tetap, kontribusi pendapatan dari tiap kota justru menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan performa penjualan di beberapa wilayah, kurangnya penetrasi pasar, atau strategi distribusi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas ekspansi wilayah serta potensi masing-masing kota dalam menyumbang pendapatan perusahaan. Selanjutnya, KPI kelima itu penjualan rata-rata per unit, yang dimana hasil rata-rata penjualan per unit selama 2 tahun terakhir itu diperoleh dari nilai sebesar 64,36 USD. Angka ini menunjukkan bahwa target perusahaan memperoleh rata-rata 50 USD per unit produk yang terjual telah tercapai. Dalam bullet chart, nilai berada dalam rentang 2 yang mencakup kisaran 60 USD hingga 90 USD. Capaian ini mencerminkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi pendapatan per unit, baik melalui strategi harga, pemilihan produk dengan margin lebih tinggi, maupun efektivitas dalam penjualan. Selanjutnya, ada KPI terakhir, yaitu total pendapatan dari produk kategori furniture, yang dimana hasil evaluasi terhadap total pendapatan kategori produk furniture selama 2 tahun terakhir tercatat nilai aktual sebesar 330.342 USD, sementara itu target yang ditetapkan sebesar 400.000 USD. Dengan demikian, pencapaian ini baru mencapai sekitar 82,6% dari target, yang menempatkan pada kategori cukup dalam skala evaluasi yang terdiri dari 3 rentang: buruk di bawah 60% target, cukup 60-100% targetnya, dan baik 100% target. Eh, Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin cukup sekian ya hasil dari video dashboard yang kami buat. Sekian, terima kasih.